Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sisi Angelia. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. NPM saya A1C025087. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Baiklah, kita langsung masuk ke materi. Nah, pada yang pertama ini kita akan membahas filsafat pendidikan. Apa itu filsafat pendidikan? Nah, jadi filsafat pendidikan adalah pemikiran mendalam tentang pendidikan, yaitu seperti tujuannya apa, bagaimana cara mendidik, nilai apa yang yang ingin dicapai. Nah, jadi kalau kita ibaratkan filsafat pendidikan itu seperti kompas. Ia menunjuk arah kemana pendidikan itu harus berjalan. Baiklah, selanjutnya itu ada aliran filsafat pendidikan. Terdapat 5 aliran di filsafat pendidikan. Yang pertama itu ada idealisme, fokusnya itu pada pembentukan moral siswa, jiwa dan karakter. Yang kedua itu ada realisme, fokusnya itu pada fakta nyata dan pengetahuan ilmiah. Yang ketiga itu ada pragmatisme, yaitu belajar dari pengalaman. Yang keempat ada eksistensialisme, yang mana pendidikan ini menghargai kebebasan dan keunikan setiap siswa. Nah, yang kelima itu ada rekonstruksionisme, yang mana pendidikan itu memperbaiki masyarakat agar lebih adil. Nah, sebagai contoh sederhananya, yaitu ketika seorang guru itu idealis, ia akan lebih menekankan nilai moral dan etika dalam pelajaran. Tapi kalau gurunya seorang pragmatis gimana? Jadi kalau gurunya seorang guru pragmatis, guru tersebut akan lebih banyak memberikan latihan, praktik, atau tugas-tugas yang cukup banyak gitulah, agar siswa ini bisa menghadapi masalahnya di dunia nyata. Nah, selanjutnya itu ada fungsi filsafat pendidikan, yang mana filsafat pendidikan ini mempunyai 4 fungsi. Fungsi yang pertama itu menentukan arah dan tujuan pendidikan, yang kedua itu memberikan dasar etika dan moral, yang ketiga mengarahkan ke metode kurikulum, dan keempat menjadi pedoman dalam menghadapi perubahan zaman. Nah, jadi sebelumnya kita telah membahas tentang filsafat pendidikan nih. Nah, selanjutnya kita akan membahas teori manajemen pendidikan. Apa itu manajemen pendidikan? Apa yang dimaksud dengan manajemen pendidikan? Jadi, manajemen pendidikan adalah cara kita mengatur, mengelola, dan mengarah sekolah supaya tujuan pendidikan bisa tercapai. Kalau tadi filsafat pendidikan itu adalah kanvas, maka pada manajemen pendidikan ini adalah peta jalan dan cara kita mengambil langkah. Jadi terdapat empat fungsi manajemen pendidikan, atau bisa kita sebut dengan VOAC. Yang mana yang pertama itu V-nya itu ada planning atau perencanaan, yaitu membuat rencana, tujuan dan program sekolah. Yang kedua itu organizing atau pengorganisasian, yang mana ini tuh membagi tugas guru, staf, kepala sekolah, tugas murid itu apa, dan tugas-tugas yang berkaitan dengan persekolahan. Terus yang ketiga itu ada actualing atau pelaksanaan atau penggerakan, yang mana sekolah ini menggerakkan semua pihak agar bekerja sesuai tugasnya. Terus yang keempat itu ada controlling atau pengawasan, yaitu mengecek apakah rencana sudah berjalan dengan baik atau belum diperbaiki. Nah, jadi terdapat 4 teori atau model manajemen. Pada teori yang pertama itu ada teori klasik, yaitu menekankan aturan dan struktur organisasi. Terus yang kedua itu hubungan manusia, yaitu fokus untuk memberi motivasi, hubungan sosial, dan suasana kerja. Terus yang ketiga itu ada sistem, yang dimana sekolah itu dilihat sebagai sistem dengan input siswa, prosesnya itu pembelajaran, outputnya itu lulusan. Terus ada teori yang keempat, yaitu kontingensi, yang mana manajemen harus menyesuaikan dengan kondisi nyata pada persekolahan. Sebagai contohnya seperti ini.
kepala sekolah itu membuat planning dengan menyusun program kerja tahunan untuk staf-stafnya. Terus guru itu diberi organizing tugas untuk siapa yang mengejar apa. Jadi misalnya guru matematika sudah jelas mengajarkan matematika, guru IPS sudah jelas mengajarkan IPS, guru IPA sudah jelas mengajarkan IPA, begitupun sebaliknya. Jadi terus itu ada proses belajar mengajar itu bagian dari actualing. Nah, contoh selanjutnya itu ada proses belajar mengajar. Itu adalah termasuk dari teori actuating. Nah, jadi dapat kita simpulkan tentang filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Jadi, filsafat pendidikan itu adalah menjawab pertanyaan mengapa dan untuk apa pendidikan itu ada. Terus, manajemen pendidikan adalah menjawab pertanyaan bagaimana pendidikan itu bisa dijalankan agar berhasil. Nah, keduanya ini saling melengkapi. Tanpa filsafat, pendidikan kehilangan arah. Tanpa manajemen, pendidikan kehilangan sifat terorganisirnya.